Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teteh, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Kak, baik. Alhamdulillah baik. Bagaimana perjalanan ke sini? Apakah ada hambatan? Alhamdulillah Kak, lancar. Alhamdulillah lancar. Oke, sesuai dengan janjian kita di WhatsApp, Teteh pengen ketemu hari ini dan melakukan sesi konseling yang keempat pada hari ini. Alhamdulillah juga Teteh sudah menyempatkan waktunya pulang kerja ya malam-malam. Saya ucapkan terima kasih atas usaha Teteh, effort Teteh terhadap sesi konseling kita. Oke, mungkin baik langsung saja kita bisa mulai untuk pertemuan sesi keempat kita. Apakah Teteh sudah siap untuk melakukan sesi konseling kita hari ini? Sudah Kak. Oke, sudah. Apakah Teteh sudah siap untuk melakukan sesi konseling kita yang keempat? Sudah Kak. Oke, baik. Oke, langsung saja ya. Nah, di sesi yang sebelumnya kan, di sesi 1 Teteh merasakan di skala 4, kemudian di skala setelah melakukan sesi konseling Teteh berada di skala 6. Terus setelahnya Teteh berada di skala 6,5, kemudian di sesi kedua itu 6,5, terus di 7,5 ya Teh ya. Dan yang ketiga itu Teteh berada di skala 7,5, ya 7,5 ya, kemudian ke 8,5. Oke, baik. Nah, itu kan cukup angka yang sangat signifikan ya, angka-angka yang semakin tinggi gitu, semakin membaik, dimana itu juga adalah sebuah usaha dari Teteh sendiri. Yang sekarang yang keempat, di sesi yang ketiga kan Teteh berada di angka dari 7,5 ke 8,5. Nah, di sesi yang sekarang saya mungkin pertama-tama akan bertanya terlebih dahulu mengenai perubahannya. Nah, dari tugas rumah yang kemarin saya berikan kepada Teteh pada saat sesi ketiga, apakah sudah dikerjakan? Sudah Kak. Oke, bagaimana hasilnya? Maksudnya apakah ada hambatan atau bagaimana prosesnya? Alhamdulillah untuk kali ini tidak ada hambatan dan berjalan dengan lancar Kak. Oke, berarti tidak ada hambatan dan tidak ada halangan ya, tidak ada kendala untuk melakukan tugas rumah tersebut. Nah, bagaimana perkembangan mengenai dari pikiran Teteh, kemudian pada saat situasi hal yang sama Teteh bagaimana? Apakah ada hal yang sama kembali atau ada permasalahan yang sama seperti di sesi 2-3 yang sudah Teteh ceritakan? Apakah ada permasalahan lagi? Alhamdulillah untuk kali ini nggak ada sih Kak. Nggak ada. Oke, baik. Berarti sudah clear ya semua permasalahannya. Nah, untuk di sesi sebelumnya kan Teteh menceritakan bahwa Teteh itu merasakan kecewa, sedih, marah, kemudian tertekan, dan dampaknya terhadap Teteh itu Teteh merasa tidak berharga karena pada saat waktu itu, pada masalah waktu itu situasinya Teteh pada saat bekerja gitu kan, Teteh dikucilkan karena akibat salah satu teman Teteh yang membuat onar, yang dimana Teteh itu diceritakan kepada orang-orang atau rekan-rekan kerja Teteh bahwa Teteh itu diceritakan yang tidak-tidak gitu ya, yang dimana Teteh juga mengetahui bahwa karakter si teman Teteh itu bagaimana, yaitu toksik, terus manipulatif gitu kan. Makanya Teteh tidak heran bahwa pelaku orang yang bisa menyebarkan berita hoax gitu kan, berita yang tidak benar itu siapa. Dan kemudian memang sebelumnya juga Teteh sudah bermasalah dengan orang tersebut, yang dimana Teteh ada masalah dari awal mula permasalahan dengan atasan Teteh, dan Teteh mengetahui bahwa orang tersebut itu iri terhadap Teteh, entah dari kehidupan Teteh mungkin ya, entah orang-orang yang awal mulanya suka menolong Teteh gitu kan, suka kerjasama dengan Teteh, tapi sedangkan kalau sama dia itu enggak gitu ya. Terus yang dimana juga iri terhadap gaji, yang dimana antara kamu dengan dia gitu, Teteh dengan dia itu dari segi gaji aja berbeda gitu, karena mungkin supplier juga melihat kinerja dari kalian masing-masing, dan kebetulan juga supplier kalian itu berbeda ya. Mungkin dari supplier dia gitu kan melihat kinerja dia kurang gitu,
yang dimana kinerja teteh lebih baik dari dia, dan terus supaya teteh juga sangat baik terhadap teteh karena mungkin sesuai lah, menyesuaikan gitu apa yang dilakukan seperti itu ya teh. Nah pada saat keadaan tersebut juga teteh merasakan dampaknya, teteh merasa tidak berharga gitu kan, menimbulkan ada dalam pikiran negatif teteh gitu kan, pada pikiran selama ini gitu kan. Di pikiran teteh itu merasakan tidak berharga, kemudian dalam segi perasaannya teteh merasa tertekan, kecewa, dan merasa dihianati. Kemudian dalam segi situasinya pada saat bekerja, pada saat merasakan itu, makanya tindakannya yang teteh lakukan itu pada saat itu ialah hanya mungkin nangis ya teh ya waktu itu Betul. karena capek dengan keadaan, kemudian lelah dengan posisi seperti itu dan bingung gitu harus bagaimana, dan teteh di sana juga memilih diam karena mungkin teteh tidak tahu harus bagaimana gitu untuk menghadapi permasalahan tersebut, dan apa sih gitu mau dia sebenarnya terhadap teteh. Teteh juga ngerasa gak enakan gitu ya, awal mula dari gak enakan jadinya, makanya teteh lebih banyak mengalah dalam situasi tersebut, makanya teteh memilih bertindak seperti itu ya teh ya. Nah tapi karena lama kelamaan teteh juga ada batasan yang dimana semua itu gak bisa dipendam sendiri ya teh ya. Makanya teteh datang ke saya, kebetulan saya waktu itu meminta bantuan terhadap teteh untuk bersedia menjadi konselor saya, dan teteh bersedia, sangat bersedia. Dengan sukarela teteh datang ke saya dan menceritakan hal yang selama ini teteh pendam. Seperti itu ya teh. Nah setelah melakukan sesi pertama, kedua, dan ketiga nih kan itu perubahannya sangat signifikan. Nah kesimpulannya apa sih yang sekarang gitu teteh rasakan kalau yang sekarang? Alhamdulillah semenjak saya dikonseling sama kakak, saya banyak perubahan gitu kak. Yang tadinya saya cuma bisa nangis, saya cuma bisa memendam semuanya sendirian, saya merasa saya nggak berharga. Setelah konseling dengan kakak, saya merasa jauh lebih berharga. Saya merasa diri saya bisa menunjukkan sisi positif dan juga hal yang baik gitu. Terus saya merasa bahwa saya bisa berdampak positif juga bagi orang-orang, di mana saya bisa memberikan contoh yang baik untuk rekan kerja saya yang mungkin yang awalnya rekan kerja saya gampang terhasut dengan hal-hal yang negatif, yang dimana sedikit merugikan bagi individu, terutama saya khususnya. Tapi sekarang semenjak saya konseling dengan kakak, rekan-rekan kerja saya bisa menilai mana hal yang baik dan hal yang buruk. Jadi mereka bisa sedikit bersikap lebih baik juga terhadap saya kak. Begitu. Berarti sebuah ada hasil lah ya dari apa yang teteh lakukan selama ini. Ya, Kak. Dan teteh juga sudah menggambar di buku diari teteh yang di waktu sesi kedua dan ketiga ya teh ya. Iya betul kak. Di waktu sesi 2-3 kan teteh sudah menggambar di diari kurang lebihnya lah tentang pemikiran teteh, perasaan teteh selama ini, dan harapan teteh gitu. Apa keinginan teteh itu apa gitu, dan mungkin hal yang belum teteh ceritakan ke saya gitu, teteh bisa luapkan kepada diari tersebut gitu ya teh ya. Iya betul. Nah di waktu sesi kedua ketiga itu kan teteh masih merasa apa ya, tertekan lah, kecewa, kemudian dalam pikiran juga sumrawut ya teh ya, banyak pikiran negatifnya. Nah di sesi ketiga juga bisa mengontrolnya, cuman teteh masih ada rasa kecewa, masih ada rasa-rasa apa ya, pengen lah gitu untuk berhenti, atau ada benteng lah waktu itu di sesi ketiga, benteng dimana teteh bisa lebih sedikit mengontrol emosi teteh, lebih bisa membentengi pemikiran negatif teteh, dan alhasil teteh juga waktu itu menyebutkan di skala 8,5. Nah kalau sekarang, sebelumnya teteh berada di skala berapa? Nah, apakah masih di 8,5 atau ada peningkatan? 8,5 sih kak. Masih 8,5. Iya. Oke baik. Nah berarti di setengahnya lagi itu masih ada sedikit, mungkin sedikit sekali ya,
pemikiran yang belum puas lah gitu. Iya betul Kak. Nah, kalau boleh saya tahu apa sih yang masih terpendam gitu? Apa dari segi pemikirannya, apakah dari segi perasaannya atau bagaimana? Untuk pemikiran sekarang jauh lebih baik sih ya Kak. Saya sudah tidak memikirkan hal-hal negatif lagi. Saya juga udah bersikap legowo kalau udah sejalannya. Saya udah mulai ikhlas, enggak pasrah sih. Saya kan lagi belajar ya Kak ya. Tapi maksud saya Berusaha. iya udah mulai berusaha untuk jauh lebih baik. Cuman saya masih pengen cerita aja ke kakak gimana sih caranya untuk bisa menghadapi situasi dimana ketika saya bertemu dengan orangnya saya bisa jauh lebih baik gitu. Sebenarnya udah sih Kak, udah ada peningkatan lah gitu ya dari tugas rumah yang kakak berikan gitu. Cuman di sesi kali ini saya pengen lebih memuaskan lagi untuk bisa bercerita sama kakak. Saya pengen ngerasa bahwa permasalahan ini masalah ini bisa ditutup dengan konseling kali ini gitu Kak. Oke, berarti saya hanya ingin memastikan dan Iya, meyakinkan gitu. betul. Lebih mematangkan dengan keyakinan pemikiran yang rasional gitu Iya ya. betul. Oke, baik. Oke, mungkin di sesi pertama kan Teteh sangat di angka skala 4, sangat jauh dari kata baik gitu ya Teh. Dan alhamdulillahnya sekarang berada di angka 8,5. Iya Kak. Itu juga semua balik lagi kepada Teteh, karena itu semua adalah usaha Teteh. Di sini saya kembali lagi ya, hanya membantu Teteh dan hanya membimbing Teteh untuk bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Oke, mungkin di 8,5 dan setengahnya lagi kurang untuk ke 9. Saya meminta Teteh untuk bisa menyebutkan kembali gitu ya, apa yang menjadi hambatan Teteh. Maksudnya Hambatan yang setengahnya itu apa gitu yang mengganjalnya? Saya pengen Kak, semua anak-anak saya, semua yang saya pikirkan gitu terlupakan dengan begitu saja. Dimana sesi konseling kali ini, karena sebelumnya saya sudah melewati 3 sesi ya Kak. Nah, saya pengen sesi konseling yang kali ini saya benar-benar merasa bahwa kejadian kemarin itu tidak pernah terjadi gitu Kak. Oke, baik, berarti pengen lebih bisa melupakan gitu hal yang seharusnya dilupakan. Iya betul. Dan kamu berpikiran bahwa hal yang sebelumnya dari awal kamu cerita dan ketemu saya itu kamu bukan hal yang penting untuk kamu pikirkan, untuk kamu rasakan gitu, sehingga membuat kamu down. Dan semua pemikiran yang lalu yang sudah kita lalui di sesi 1, 2, 3 itu kamu berpikiran semuanya itu tidak penting. Iya betul. Dan kamu sekarang lebih mementingkan diri kamu, lebih mementingkan kamu kehidupannya kedepannya bagaimana. Iya. Dan tentunya pastinya lebih baik ya. Oke, apa kamu pengen menggambar kembali di buku diary yang sudah kita laluin atau? Saya rasa udah cukup sih Kak, soalnya apa yang saya rasakan sudah saya luapkan pertama kali di sesi pertama, lalu di sesi kedua ya Kak ya, kalau menggambar. Lalu saya pengen rekan-rekan kerja saya jauh lebih baik, itu saya sudah lakukan sesi ketiga. Dan alhamdulillah setelah melakukan pekerjaan rumah yang kakak berikan, saya bisa jauh lebih baik, saya bisa memberikan contoh yang lebih baik. Jadi perkembangannya rekan-rekan kerja saya juga sekarang alhamdulillah sudah mulai membaik lagi dengan saya gitu. Jadi saya rasa sekarang saya sudah tidak ada hambatan apapun untuk
melupakan hal-hal negatif gitu. Cuman di sisi ini saya hanya ingin memastikan kalau misalkan saya sudah berhasil untuk bisa jauh lebih baik gitu Kak. Oke. Nah, kemudian bagaimana hubungan kamu dengan teman rekan kamu itu? Alhamdulillah sih Kak, dengan rekan kerja yang lainnya saya sudah membaik, sudah bisa saling sapa, terus saling membantu, terus saling gotong royong lah istilahnya gitu ketika ada kerjaan gitu. Tapi kembali lagi ke individu masing-masing gitu ya Kak. Kalau di belakang saya nggak tahu sih, apalagi rekan kerja saya yang manipulatif itu gitu. Ya, berarti kalau sejauh ini gitu, kamu menilainya semua fine aja gitu ya. Tidak ada masalah lagi ketika saat bekerja, tidak sama seperti kayak sebelumnya di pertemuan kedua dan ketiga ya. Terutama ketiga gitu kan, katanya ada masalah ya kan, waktu itu pas waktu pertemuan ketiga. Dan di sesi 4 ini alhamdulillah tidak ada ya teh. Dan mungkin sudah dianggapnya clear, tidak ada permasalahan kembali. Dan terhadap diri teteh nih, bagaimana teteh merasanya? Sejauh ini saya merasa alhamdulillah Kak, saya lebih nyaman, bekerja juga lebih tenang gitu, lebih enak. Saya juga merasa kalau misalkan diri saya sudah jauh lebih baik, saya merasa sudah jauh lebih berharga, dan saya bisa melupakan hal-hal negatif ke arah yang lebih positif gitu Kak. Oke, baik, berarti sudah bisa terkontrol lah Iya semuanya ya. betul. Oke. Nah, untuk selanjutnya misalkan kalau ada permasalahan yang lebih berat lagi dari sebelum-sebelumnya, kamu akan bertindak seperti apa dan akan melakukan seperti apa, dan tindakan awal yang akan kamu lakukan apa? Kalau misalkan permasalahannya sama seperti yang kemarin, mungkin hal yang akan pertama kali saya lakukan adalah saya akan mulai berbicara apa kesalahan saya, apa yang sebenarnya dia rasakan terhadap saya, gitu. Permasalahan apa yang sebenarnya dia pendam pada saya gitu. Kalau misalkan dia tidak bisa mau berbicara apa yang telah terjadi, mungkin saya akan jauh lebih menerima gitu. Saya akan lebih ikhlas untuk menjalani kehidupan saya dan pekerjaan saya, dimana ketika mungkin nanti terjadi lagi saya dijauhi gitu, saya akan bersikap bodo amat gitu. Saya akan bersikap mungkin bukan membalas perbuatan yang dia lakukan, tapi lebih ke memberikan contoh yang lebih baik aja sih Kak gitu. Oke, baik. Nah, kalau misalkan nih terhadap diri kamu dan kembali nih pada kecemasan yang waktu itu sama atau bahkan lebih, terus timbullah kepikiran-pikiran negatif kamu, timbullah overthinking kamu akan bagaimana? Mungkin saya akan membuat diri saya lebih enjoy gitu dengan cara mungkin healing, refreshing gitu Kak, jalan-jalan mungkin atau shopping kali ya, supaya saya tidak terpaku pada pikiran hal negatif gitu Kak. Jadi lebih mengalihkan Iya itu. betul. Terus bagaimana kalau misalkan tidak teralihkan? Mungkin saya akan bersikap untuk tidak memikirkan ya Kak ya, karena saya juga akan melakukan hal-hal yang pernah saya lakukan selama saya akan sharing dengan kakak. Mungkin saya akan self talk, iya gitu. Saya akan belajar sendiri gitu, lebih mendalami tentang karakter diri saya sendiri gitu, supaya saya bisa lebih bisa mengontrol lagi emosi saya gitu Kak, dan pemikiran saya supaya tidak terpaku pada pemikiran hal negatif itu. Oke, baik. Berarti itu adalah salah satu cara kamu untuk bisa mengatasi masalah yang mungkin bisa jadi terjadi hal yang sama di kemudian hari. Betul. Oke. Nah, untuk selanjutnya apa, dalam keadaan misalkan dan kan semuanya tidak apa ya, tidak bisa berpikiran positif lah. Itu mau bagaimana? Sedang-downnya kamu
Apakah akan tetap melakukan hal sama yang tadi kamu sebutkan atau bagaimana? Pastinya akan melakukan hal yang sama dan lebih ke arah mungkin berserah diri kepada Allah gitu Kak. Kalau misalkan terjadi lagi, caranya ya saya berserah diri kepada Allah, saya ceritanya kepada Allah gitu, karena kalau saya cerita kepada manusia mungkin ya Kak ya berbeda gitu ya kan Kak. Setelah apa yang saya lalui dengan teman saya cerita A tapi diceritakannya B gitu. Oke, baik. Oke, nah setelah melakukan sesi konseling di sesi keempat ini, kamu berada di skala berapa? Sekarang saya jauh lebih baik dan mungkin saya sudah merasa saya sangat puas dengan konseling kali ini. Jadi saya rasa sesi konseling kali ini sudah cukup, saya berada di angka 9. Oke, berarti sudah sampai dengan tujuan Iya, kamu berarti betul. 9. Oke, baik. Cukup angka yang baik ya, dan alhamdulillah sudah mencapainya. Itu benar 9? Iya betul Kak. Oke, baik. Itu adalah sebuah usaha dari diri teteh sendiri, dan kita sama-sama lah kerjasama. Dan saya juga ikut merasa senang gitu kan ketika teteh sekarang berada dalam suatu situasi seperti ini, posisi yang sekarang ibaratnya teteh yang baru gitu. Iya betul Kak. Oke, nah apakah sesi konseling keempat ini kita cukupkan saja atau mau Iya, Kak. dilanjut atau mau ada cerita hal lain lagi yang ingin kita ceritakan? Sudah cukup sih Kak. Sudah Terima cukupkan kasih saja. banyak. Oke, baik. Saya juga ucapkan terima kasih pada Teteh untuk selama ini itu kan bersedia mengikuti konseling saya selama 4 sesi. Dan Teteh juga alhamdulillahnya konsisten ya bersama saya menjalani konseling ini. Selebihnya mohon maaf, saya juga di sini masih belajar ya Teh ya. Mungkin kita berpisah gitu kan, tapi jangan sampai di sesi 4 ini hanya sampai sini saja gitu. Mudah-mudahan bisa bertemu kembali di sesi-sesi selanjutnya, atau mungkin bahkan bukan hanya di sesi konseling saja kita bertemunya ya. Iya Kak. Oke, selebihnya mungkin saya pamit undur diri. Teteh terima kasih. Iya Kak, terima kasih Selama ini banyak. ya, saya tutup ya Teh ya. Iya Kak. Atau ada pesan-pesannya dulu nih untuk sesi konseling kita selama ini? Kesannya saya sangat beruntung dapat bisa berkonseling dengan kakak, saya bisa bercerita dengan kakak. Kesannya semoga kakak bisa menjaga rahasia saya, semoga apa yang saya ceritakan tidak terdengar oleh orang lain, dan terima kasih banyak kakak sudah mau menjadi pendengar cerita saya sampai sejauh ini Kak. Oke, baik, sama-sama ya. Saya juga ucapkan terima kasih atas kepercayaannya. Oke, mungkin kita tutup saja ya. Iya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.